Struktur PT Asuransi Amanah. Strategi perusahaan dan strategi bisnis menjadi dua, yaitu analisis internal dan analisis eksternal. Dan di dalamnya yaitu ada misi, keunggulan khusus, tujuan, kebijakan teknis, dan hasil. Strategi perusahaan dan strategi bisnis. Yang pertama, strategi perusahaan. Yang kedua, merancang produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari riba, mesir, gharar, zulm, dan riswah. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau institusi keuangan Islam lainnya, untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Yang keempat, menekankan transparansi dalam semua transaksi dan kegiatan perusahaan, serta memastikan akuntabilitas dalam mengelola dana nasabah keputusan investasi. Yang kelima, mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip asuransi syariah. Manfaatnya, bagaimana produk-produk tersebut berbeda dari asuransi konvensional melalui program-program pendidikan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan pelayanan pelanggan yang berkualitas tinggi dengan mengutamakan keadilan, responsif terhadap kebutuhan nasabah, dan menjamin penyelesaian klaim yang cepat dan adil sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, strategi bisnis. Yang kedelapan, merancang produk-produk asuransi syariah yang inovatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa syariah, dan produk-produk investasi berbasis syariah. Yang kesembilan, memperkuat departemen underwriting dan untuk melakukan penilaian risiko yang cermat dan memastikan bahwa semua produk asuransi yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ke-10, melakukan kegiatan sosial dan amal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi positif dalam membangun ekonomi dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal dalam perusahaan PT Asuransi Amanah mencakup evaluasi kekuatan dan kelemahan internal, seperti efisiensi proses klaim, tingkat kepuasan pelanggan, dan kemampuan manajemen risiko. Sedangkan analisis eksternal akan mencakup faktor-faktor seperti persaingan di pasar, regulasi pemerintah, tren industri, dan perubahan dalam perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya saya akan mengasih tahu kepada teman-teman apa sih misi dari PT Asuransi Amanah. Yang pertama itu untuk memberikan perlindungan finansial yang handal dan terjangkau kepada para nasabah, serta menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam membantu nasabah untuk mengelola resiko dan meraih ketenangan pikiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga apa keunggulan dari PT kami. Yang pertama itu teknologi canggih untuk proses klaim yang lebih cepat dan efisien. Terus layanan pelanggan yang responsif dan ramah, serta produk-produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu atau bisnis. Selain itu, fokus pada inovasi untuk memberikan solusi yang lebih baik dalam mengelola resiko dan perlindungan finansial bagi nasabah. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan PT Asuransi Amanah. Ada 4 tujuannya. Yang pertama itu, asuransi memberikan perlindungan finansial kepada nasabah dari risiko tertentu, seperti kerusakan properti, kecelakaan, atau penyakit serius. Terus yang kedua itu
Perusahaan asuransi membantu mengelola resiko dengan menyebarkan resiko ke banyak individu atau entitas melalui polis asuransi. Terus yang ketiga itu, perusahaan asuransi harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku di bidang asuransi untuk menjaga integritas industri dan melindungi kepentingan konsumen. Terus yang terakhir itu, yang keempat, memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah, termasuk penyelesaian klaim yang cepat dan efisien, serta memberikan informasi yang akurat tentang produk dan layanan dari kami. Jadi di dalam perusahaan asuransi kami ini jujur, nggak ada dibohongi gitu. Misalnya ibu nanti sama kami polisnya sekian, berapa tahun kemudian jadinya sekian, nggak gitu. Kami mengasih tahu kepada nasabah kami bahwa asuransi ini lembaga proteksi, bukan tabungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih. Kebijakan tentang perusahaan PT Asuransi Amanah, di mana pertama menetapkan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah, di mana prinsip syariah tersebut tidak mengandung riba, maisir, gharar, zulm, dan riswah. Kedua, menetapkan pedoman dan kriteria untuk pengembangan, penilaian, dan penawaran produk-produk asuransi syariah, termasuk proses perancangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kelayakan dan keadilan bagi nasabah. Ketiga, menetapkan standar dan prosedur untuk proses underwriting, termasuk penilaian risiko dan penetapan premi asuransi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menentukan keadilan dan ketetapan premi. Yang terakhir, menetapkan standar dan prosedur untuk melindungi data pribadi nasabah dan informasi perusahaan lainnya dari akses yang tidak sah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang berlaku. Berikutnya ada kebijakan teknis dari perusahaan PT Asuransi Amanah, di mana pertama itu implementasi protokol keamanan tingkat tinggi untuk melindungi informasi sensitif pelanggan dan data perusahaan dari serangan cyber, memanfaatkan teknologi terbaru dalam pemrosesan klaim. Terus menerapkan analisis data untuk mengevaluasi risiko secara lebih akurat, menyesuaikan premi dan mengoptimalkan kebijakan asuransi. Mengembangkan aplikasi seluler dan platform online yang memudahkan pelanggan untuk mengakses informasi polis, mengajukan klaim, dan berinteraksi dengan perusahaan. Jadi kita tuh tidak harus langsung datang ke kantor asuransinya, melainkan kita bisa melalui online menggunakan handphone dan mengembangkan produk asuransi yang inovatif dan mudah diakses melalui platform digital tersebut. Baiklah, terakhir hasil rancangan PT Asuransi Amanah. Yang pertama itu memberikan perlindungan finansial yang luas kepada pelanggan atau kepada nasabah. Berikutnya, membangun reputasi sebagai perusahaan yang dapat diandalkan dan transparan. Yang ketiga, menjadi pemimpin dalam inovasi produk dan layanan asuransi. Yang keempat, memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Dan terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan mendukung staf. Jadi inilah hasil rancangan dari PT Asuransi Amanah yang akan kami jalankan. Terima kasih.